Barcelona baru saja mencatat prestasi gemilang dengan menjuarai La Liga musim ini. Keberhasilan ini membuat Lamine Yamal dan rekan-rekannya bersukacita. Kegembiraan mereka semakin bertambah karena keberhasilan ini juga berdampak pada kondisi finansial mereka. Menurut laporan dari AS, Presiden Barcelona, Joan Laporta, sebelumnya telah menjanjikan insentif tambahan kepada para pemain usai kemenangan di ajang Supercopa de Espanya pada Januari lalu. Ia menyatakan bahwa bonus akan diberikan jika tim mampu meraih gelar di kompetisi seperti Copa del Rey, Liga Champions, atau La Liga. Nilai bonus tersebut mencapai 1 juta euro atau sekitar 17,4 miliar rupiah. Namun, ada syarat khusus untuk bonus Copa del Rey. Insentif hanya diberikan jika gelar itu diraih bersamaan dengan trofi lain. Kini, setelah Barcelona memastikan gelar La Liga, bonus tersebut pun akan segera cair ke rekening para pemain. Dalam beberapa minggu terakhir, kabar mengenai kemungkinan Bruno Fernandes hengkang dari Manchester United kembali mencuat. Kali ini, klub kaya asal Arab Saudi, Al Hilal, disebut-sebut sangat berminat merekrut kapten setan merah tersebut. Al Hilal dilaporkan siap berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Fernandes, bahkan menyiapkan dana besar demi memboyong gelandang asal Portugal itu. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan tidak ingin kehilangan Fernandes. Namun, jika pada akhirnya Fernandes benar-benar pindah ke Al Hilal, MU sudah menyiapkan calon pengganti. Berdasarkan laporan dari Vicajes, MU mengincar Oihan Sanchez sebagai penerus Fernandes. Sanchez sendiri merupakan pemain jebolan Akademi Athletic Bilbao, dan musim ini tampil gemilang di lini tengah timnya. Ia mencetak 17 gol dan memberikan 3 assist, menjadikannya top skor Bilbao musim ini. Melihat performanya yang mengesankan, staf pelatih MU menilai, pemain berusia 25 tahun itu cocok menjadi pengganti Fernandes. Ryan Cherki menjadi salah satu pilar penting bagi Lyon musim ini. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol, membuatnya menjadi ancaman serius di lini serang Les Gons. Kontrak Cherki sendiri bersama Lyon akan berakhir pada tahun 2026. Namun, ia dikabarkan ingin mencari tantangan baru, dan berencana meninggalkan Groupama Stadium pada musim panas ini. Menurut laporan dari Kauk Offside, Cherki kini mengincar kepindahan ke Liga Inggris. Agen sang pemain bahkan telah menawarkan jasanya kepada Manchester United. Disebutkan bahwa agen Cherki baru-baru ini menghubungi pihak MU dan menyarankan agar mereka merekrut kliennya karena dianggap cocok dengan gaya permainan tim. Masih dari laporan yang sama, MU juga menunjukkan ketertarikan terhadap Cherki karena mereka telah lama memantau performa gemilang sang gelandang. Dengan Ruben Amorim yang menerapkan sistem 2 gelandang serang, diyakini ada tempat yang bisa diisi oleh Cherki di skuad setan merah. Arsenal tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim Premier League 2025-2026. Dan salah satu kabar menarik datang dari bintang muda mereka, Aiden Nwaneri. Gelandang berusia 18 tahun itu resmi mengganti nomor punggungnya, sebuah langkah simbolik yang mungkin menandai peningkatan perannya dalam tim utama The Gunners. Pada musim lalu, meskipun Arsenal kembali harus puas berada di peringkat kedua untuk musim ketiga secara beruntun, Nwaneri tampil menonjol. Saat masih mengenakan nomor 53, ia tampil dalam 36 pertandingan di semua ajang, mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist, pencapaian luar biasa untuk pemain seusianya. Memasuki musim yang baru, Nwaneri kini akan mengenakan nomor punggung 22, yang sebelumnya dimiliki oleh kiper David Raya, yang kini memakai nomor 1. Federico Chiesa dijadwalkan mengangkat trofi Premier League pekan depan, dan ikut dalam parade kemenangan Liverpool dengan bus terbuka mengelilingi kota. Ia juga akan menerima medali juara di musim pertamanya di Inggris, sebuah pencapaian membanggakan bagi pemain asal Italia tersebut. Namun dari segi kontribusi, perannya tergolong minim. Chiesa hanya mencatatkan 400 menit bermain dalam 13 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dari total 36 laga Premier League, ia belum pernah menjadi starter, dan lebih sering tidak masuk dalam skuad dibandingkan tampil di lapangan. Jika ia kembali absen saat Liverpool menghadapi Brighton pada Senin mendatang, masa depannya di klub makin tidak pasti. Tanda-tanda bahwa ia kurang cocok dengan pelatih maupun sistem permainan semakin terlihat. Meski demikian, sebagian pendukung Liverpool masih berharap, Chiesa diberi lebih banyak kesempatan. Semakin lama ia tidak dimainkan, semakin besar dorongan dari fans untuk melihatnya kembali merumput. Newcastle United kembali menunjukkan keseriusannya di bursa transfer Premier League. Kali ini, mereka berada di barisan terdepan dalam upaya merekrut bek andalan Crystal Palace, Mark Guehi. Klub asal Tennessee tersebut dilaporkan unggul dibandingkan Chelsea dalam persaingan mendapatkan pemain belakang timnas Inggris yang diproyeksikan sebagai fondasi pertahanan oleh pelatih Eddie Howe. Pada musim panas lalu, Newcastle sempat mengajukan beberapa penawaran, termasuk tawaran akhir senilai 65 juta pound plus bonus, namun semuanya ditolak oleh Palace. Kini situasinya berubah drastis, karena kontrak Guehi hanya menyisakan 1 tahun, membuat posisi Palace dalam negosiasi melemah. Harga jual sang bek pun turun menjadi sekitar 46 juta pound. Penurunan nilai ini langsung menarik kembali perhatian sejumlah klub papan atas, tetapi Newcastle menjadi yang paling aktif dan serius. Menurut laporan tim Talk, The Magpies tidak menyerah, dan saat ini memimpin dalam proses negosiasi. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar bahwa Theo Hernandez menjadi target incaran Real Madrid. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka kepindahan tersebut akan menandai kembalinya Theo ke klub lamanya,
yang sempat ia tinggalkan demi melanjutkan karir bersama AC Milan. Namun demikian, laporan dari Marca menyebutkan bahwa ketertarikan ini sebenarnya bukan berasal dari pihak Real Madrid, melainkan justru datang dari Theo sendiri. Bek asal Prancis itu dikabarkan berupaya agar namanya masuk ke dalam daftar pemain yang dipertimbangkan oleh Los Blancos. Situasi ini mencuat di tengah ketidakpastian yang tengah melanda AC Milan, terutama terkait kegagalan klub dalam memperpanjang kontrak Theo yang saat ini masih berlaku hingga Juni 2026. Ketidakjelasan masa depannya membuat spekulasi mengenai kemungkinan transfer semakin berkembang. Sementara itu, fokus Real Madrid kini lebih diarahkan pada sosok Alvaro Carreras, bukan berencana merekrut kembali Theo Hernandez. Kapten Tottenham Hotspur dan timnas Korea Selatan, Son Heung-min, menjadi sasaran upaya pemerasan oleh dua orang, yang kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kasus ini terungkap setelah pelaku mengancam akan menyebarkan informasi palsu tentang seorang wanita yang diklaim mengandung anak dari Son. Kepolisian Korea Selatan mengonfirmasi bahwa mereka telah menangkap seorang wanita berusia 20-an, dan seorang pria berusia 40-an, yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap sang pesepak bola. Berdasarkan laporan Yonhap News Agency, kedua pelaku berusaha menekan Son agar membayar uang atas tuduhan palsu tersebut. Agensi yang menaungi Son menyatakan bahwa mereka telah melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang dan akan menempuh jalur hukum. Son Heung-min adalah korban dalam kasus ini, dan kami tidak akan mentolerir tindakan semacam ini. Demikian pernyataan resmi dari agensi tersebut. Leandro Trossard masih memiliki kontrak dengan Arsenal hingga musim panas 2026. Namun, klub dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029, saat usianya mencapai 34 tahun. Dalam beberapa minggu terakhir, Trossard juga dikaitkan dengan ketertarikan dari sejumlah klub di Liga Arab Saudi. Analis Arsenal, Charles Watts, menyatakan bahwa Trossard tetap memiliki peran penting dalam skuad. Saya tidak keberatan jika Arsenal mempertahankan Trossard, kecuali jika ada tawaran besar yang datang di musim panas ini, maka hal itu patut dipertimbangkan, ujarnya. Watts juga menilai bahwa mempertahankan Trossard dapat meningkatkan kedalaman tim. Jika hanya digantikan oleh pemain lain di posisi yang sama, maka jumlah pemain tetap sama. Trossard dinilai sangat berharga karena kemampuannya bermain di berbagai posisi. Menjaga Trossard tetap di tim bersama Martinelli, dan menambah satu pemain baru bisa menjadi strategi yang tepat, tambahnya. Kehadiran Jeremy Frimpong di Liverpool tidak serta-merta menandakan perubahan drastis dari bek kanan bertipe defensif menjadi bek yang lebih menyerang. Frimpong dikenal dengan gaya bermain yang energik dan penuh pergerakan, membuatnya sulit dihadapi dalam duel 1 lawan 1. Namun, kekuatannya bukan hanya terletak pada kecepatan. Saat membela Bayer Leverkusen, Frimpong telah meningkatkan pemahamannya mengenai waktu dan posisi yang tepat dalam menyerang. Ia sering berada di tempat yang pas untuk menerima umpan atau menembus garis pertahanan lawan, menjadikannya aset berharga dalam strategi serangan cepat. Meski begitu, Frimpong tidak memiliki peran sebagai kreator permainan seperti Trent Alexander-Arnold. Ia tidak mengandalkan umpan-umpan diagonal atau kemampuan teknis tinggi dalam distribusi bola, sehingga kontribusinya dalam membangun serangan dari belakang masih terbatas. Ferran Torres bergabung dengan Barcelona pada Januari 2022, setelah didatangkan dari Manchester City. Meskipun sempat menunjukkan performa yang tidak konsisten, musim ini ia berhasil tampil lebih baik. Berdasarkan laporan dari Vicajes, Barcelona bersedia mempertimbangkan tawaran untuk Torres, asalkan nilainya minimal 50 juta euro. Meskipun bermain apik, Torres belum dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan di tim. Pelatih Hansi Flick dikabarkan lebih melihatnya sebagai opsi dari bangku cadangan, ketimbang sebagai starter. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi finansial Barcelona, yang masih belum sepenuhnya pulih. Untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer mendatang, menjual pemain dengan nilai jual tinggi seperti Torres, menjadi salah satu pilihan masuk akal. Meski begitu, Barcelona belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mempertahankan sang pemain. Leny Yoro sempat absen cukup lama di awal musim, akibat cedera patah tulang metatarsal di kaki kirinya, yang terjadi selama persiapan pramusim. Ia baru kembali merumput dalam pertandingan kompetitif pada awal Desember 2024. Namun, saat menghadapi West Ham United akhir pekan lalu, Yoro kembali mengalami masalah di kaki yang sama. Dalam konferensi pers menjelang laga kontra Chelsea, pelatih Amorim menyatakan kekhawatirannya, dan menyebut bahwa cedera Yoro bisa berdampak pada rencana jangka panjang tim. Ia menilai, kemungkinan mendatangkan bek tengah baru harus dipertimbangkan, jika pemulihan cedera itu memakan waktu lama. Leny seperti mata, ketika dia cedera saat melawan Brentford, saya langsung memikirkan musim depan. Apakah kami butuh tambahan pemain di posisi itu? Ujar Amorim. Menurutnya, yang menjadi perhatian utama bukan hanya final yang akan datang, melainkan juga bagaimana merancang skuad untuk musim depan. Meski begitu, Amorim tetap yakin timnya akan siap menghadapi final, apapun kondisinya. Setelah mengalami kekalahan menyakitkan di partai final Coppa Italia, AC Milan kini tengah mencari sosok pelatih baru. Klub tersebut memang sudah mulai melakukan pencarian, dan dikabarkan mengincar pelatih asal Italia. Beberapa nama telah disebut-sebut, termasuk Maurizio Sarri. Namun, kini muncul kandidat baru, yaitu Vincenzo Italiano, pelatih Bologna yang baru saja membawa timnya menjuarai Coppa Italia. Kabar ini dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport. Keberhasilan Italiano dalam mengakhiri penantian panjang Bologna selama 51 tahun untuk meraih trofi, serta penampilan tim yang mengesankan,
membuatnya menjadi salah satu calon kuat untuk menukangi AC Milan. Berkat pengalamannya, Italiano dinilai memiliki potensi besar untuk membawa Milan ke arah yang lebih baik. Dalam waktu dekat, manajemen AC Milan diharapkan segera menentukan pelatihannya mereka. Meskipun ada beberapa nama lain yang juga masuk radar, Italiano menjadi pusat perhatian berkat kesuksesannya bersama Bologna. Alejandro Garnacho saat ini tengah menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya di Old Trafford. Kabar kepergiannya dari Manchester United pada bursa transfer musim panas 2025 semakin santer terdengar. Sejumlah klub dikabarkan tertarik untuk merekrutnya, termasuk Chelsea dari Premier League dan Napoli dari Italia. Persaingan untuk mendapatkan Garnacho pun semakin menarik, karena raksasa La Liga, Barcelona, juga disebut-sebut ikut mengincarnya. Klub asal Catalunya tersebut menunjukkan minat besar terhadap Garnacho setelah melihat kemampuannya bermain di berbagai posisi, meskipun ia kini lebih sering tampil sebagai playmaker. Dengan gaya bermain menyerang yang diusung Barcelona, potensi Garnacho dinilai cocok dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Jika transfer ini terrealisasi, ia diproyeksikan menjadi salah satu bintang masa depan di Camp Nou. Gianni Reijnders telah menjadi pemain kunci di lini tengah AC Milan sejak bergabung dari AS Alkmaar pada awal musim 2023-2024. Ia dengan cepat menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang serba bisa, yang membuatnya dipercaya mengatur permainan di sektor tengah Rossoneri. Berkat performa impresifnya, sejumlah klub elit Eropa mulai menunjukkan minat terhadapnya. Manchester City menjadi tim pertama yang mengungkapkan ketertarikan pada gelandang berusia 26 tahun ini, dengan keyakinan bahwa Reijnders bisa menyatu dan berkembang dalam sistem permainan Pep Guardiola. Namun City tak sendiri, Real Madrid juga dilaporkan mengincar Reijnders, terutama dengan kemungkinan pensiunnya Luka Modric. Kehadiran gelandang berkualitas seperti Reijnders dianggap penting untuk memperkuat lini tengah mereka. Menurut laporan dari Marca, pemain asal Belanda itu menjadi salah satu target utama Los Blancos pada bursa transfer musim panas ini. Dusan Vlahovic, yang masih memiliki kontrak dengan Juventus hingga tahun 2026, dikabarkan tidak ingin menandatangani perpanjangan kontrak di Allianz Stadium. Padahal, Juventus berharap bisa memperpanjang kontraknya, agar dapat menyesuaikan struktur gaji, yang saat ini otomatis meningkat menjadi 12 juta euro per musim. Namun, Vlahovic tampaknya tidak tertarik dengan rencana tersebut. Situasi ini membuat Juventus mulai mempertimbangkan untuk menjual sang striker, guna menghindari potensi kepergiannya secara gratis di akhir musim 2025-2026. Kini, Atletico Madrid muncul sebagai klub terbaru yang menunjukkan minat terhadap Vlahovic, setelah ketertarikan dari Arsenal, Chelsea, dan Barcelona mulai mereda. Penurunan performa Vlahovic di paruh kedua musim ini menjadi salah satu alasan utama berkurangnya minat dari klub-klub tersebut. Florian Wirtz belakangan ini santer dikaitkan dengan Manchester City. Gelandang Bayer Leverkusen itu disebut-sebut sebagai calon penerus Kevin De Bruyne di tim The Citizens. Kabar terbaru menyebutkan bahwa City telah mengambil langkah mengejutkan dengan mengundang kedua orang tua Wirtz ke Manchester. Di sana, Pep Guardiola dikabarkan mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka terkait potensi transfer sang pemain. Saat menghadiri konferensi pers menjelang final FA Cup, Pep ditanya soal isu tersebut. Namun, ia enggan memberikan komentar dan menilai bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal itu, karena kami sedang fokus pada laga final," ujar Pep. Real Madrid bergerak cepat di bursa transfer kali ini. Tim berjuluk Los Blancos tersebut tengah mempersiapkan diri agar bisa tampil optimal di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Salah satu area yang menjadi fokus penguatan adalah lini belakang, khususnya bek tengah, karena saat ini mereka kekurangan pemain di posisi tersebut akibat cedera. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Real Madrid telah menyelesaikan transfer pertama mereka untuk musim panas ini dengan merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth. Romano menyebutkan bahwa Madrid telah mencapai kesepakatan dengan pihak Bournemouth dan akan membayar biaya transfer sebesar 50 juta pounds. Pembayaran itu akan dilakukan secara bertahap dalam 3 kali cicilan hingga tahun 2026. Bournemouth dikabarkan menyetujui tawaran tersebut, sehingga Huijsen diizinkan untuk bergabung dengan Madrid. Chelsea berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United dalam pertandingan pekan ke-37 Premier League. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Chelsea akhirnya memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua lewat gol Marco Correa, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Kemenangan ini membawa Chelsea naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 66 poin, sekaligus memperbesar peluang tim asuhan Enzo Maresca untuk lolos ke Liga Champions. Sementara itu, kekalahan ini membuat Manchester United tetap berada di peringkat ke-16 dengan 39 poin. Hasil tersebut menjadi catatan kurang positif bagi Setan Merah menjelang laga final Liga Eropa melawan Tottenham yang akan berlangsung tengah pekan depan. Aston Villa berhasil menaklukkan Tottenham dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-37 Premier League. Kedua gol kemenangan Villa tercipta di babak kedua melalui kontribusi Ezri Konsa dan Boubacar Kamara. Kemenangan ini membawa Aston Villa naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan raihan 66 poin, memperbesar peluang mereka untuk tampil di Liga Champions. Sementara itu, hasil buruk ini membuat Tottenham tetap berada di peringkat ke-17 dengan 38 poin. Kekalahan ini
juga menjadi bekal yang kurang ideal bagi Spurs menjelang partai final Liga Eropa melawan Manchester United di tengah pekan mendatang.